Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Apa kabar Anda semua? Hari ini kita mau gali lebih dalam nih bagian prolog dari buku Upheaval karya Jared Diamond. Betul, judul prolognya Legacies of Coconut Grove. Nah, isinya itu soal krisis. Gimana pengalaman krisis pribadi itu bisa kasih kita kacamata baru buat ngelihat krisis yang dialami negara. Menarik ya pendekatannya. Sumber kita ya prolog itu sendiri. Nah, misi kita bareng Anda nih, kita mau coba bongkar gimana sih analogi ini dibangun, terus alur argumen penulisnya gimana, sama gambaran isi bukunya nanti bakal seperti apa. Oke, siap. Oke, mari kita mulai aja. Kita urai ide-ide kunci dari prolog ini ya. Siap. Jadi buku ini tuh langsung ke intinya gitu, bahwa gejolak, krisis, tekanan buat berubah itu dialami semua orang. Ya individu pasti, tapi juga kelompok. Kelompok dalam skala apa aja ya? Krisis itu bisa dari luar, Contohnya kayak apa tuh? ya misalnya ditinggal pasangan, atau kalau negara ya diserang negara lain. Tapi bisa juga dari dalam. Oh, dari internal gitu ya? Iya, misalnya sakit parah, atau kalau di negara ya konflik sipil gitu, yang bikin bangsa pecah. Nah, ini dia nih benang merahnya. Ada konsep penting banget. Untuk bisa lolos dari tekanan ini, entah dari luar atau dalam, kuncinya itu perubahan selektif. Perubahan selektif ya? Maksudnya gimana tuh? Jadi, bukan berarti ganti semuanya loh. Justru ini soal kemampuan buat memilah mana nih yang harus dipertahankan, mana yang emang perlu diubah. Ah, oke. Konsep ini tuh berlaku kuat banget malah buat individu yang lagi berjuang sama trauma pribadi, sama juga buat negara yang lagi goyang karena peristiwa besar. Nilai kekeluargaannya tetap dipegang erat. Iya. Nah, negara juga gitu. Misal habis konflik, mungkin sistem politiknya dirombak total, tapi kesatuan wilayahnya dijaga mati-matian. Jadi, kemampuan milih ini nih, itu inti dari pemulihan dan adaptasi. Biar lebih nancep lagi, prolog ini ngasih contoh nyata krisis pribadi yang ekstrim banget. Tragedi kebakaran klub malam Coconut Grove. Oh, yang di Boston itu ya? Betul, di Boston, 8 November 1942. Coba deh Anda bayangin situasinya. Malam itu kan lagi akhir pekan Thanksgiving ya. Wah, lagi rame dong pasti. Rame banget. Klub penuh sesak, banyak tentara lagi cuti juga, semua pengen happy-happy. Tiba-tiba api nyebar cepet banget. Ya ampun. Dan sialnya satu pintu keluar utama itu macet atau keblokir gitu. Akibatnya ya bencana besar. Korbannya banyak ya kalau nggak salah. Banyak banget. Tercatat 492 orang meninggal, ratusan lainnya luka parah. Ada yang karena asap, keinjek-injek, atau ya kebakar. Aduh, ngebayangin aja udah ngeri. Dampak psikologisnya pasti berat banget ya. Tepat. Ini bukan cuma soal luka fisik mereka yang selamat ya, tapi trauma yang dalam banget buat keluarga yang kehilangan orang kesayangan. Tiba-tiba mengerikan gitu caranya. Iya, kebayang sih. Terus para penyintasnya sendiri tuh sering dibebani rasa bersalah. Kenapa kok saya selamat yang lain enggak? Gitu. Survivor's guilt ya. Iya. Tragedi ini tuh contoh brutal gimana dalam hitungan jam aja, hidup normal bisa hancur lebur jadi krisis total. Hidup mereka, keluarga mereka itu kayak kelempar dari relnya gitu. Betul sekali. Penulisnya kan cerita ya, gimana sebagian dari mereka itu traumanya lama banget. Ada yang nggak pernah pulih total. Sampai ada yang bunuh diri juga ya? Iya, tragis banget. Tapi mayoritas, ya meskipun lewat duka yang panjang dan sakit banget, pelan-pelan mulai evaluasi lagi hidup mereka, nilai-nilai mereka, terus coba bangun lagi. Nah, dari sini muncul metafora kunci yang bakal sering dipakai di buku ini. Para penyintas itu jadi kayak mozaik. Mosaik? Maksudnya gimana tuh? Mereka tuh nggak jadi orang baru sepenuhnya, tapi juga nggak sama kayak sebelum tragedi. Identitas mereka itu gabungan, mosaik dari diri lama sebelum kebakaran sama diri baru setelah kebakaran. Oh, jadi kayak potongan-potongan gitu ya yang membentuk gambaran baru tapi masih ada jejak lamanya. Persis. Dan penulisnya bilang, konsep mosaik ini juga bisa bantu kita ngerti gimana negara bangun lagi dirinya setelah krisis hebat. Wah, ini wawasan penting nih. Artinya, krisis segede apapun itu nggak serta-merta hapus identitas ya. Betul, malah memaksa individu dan ya analoginya negara buat secara selektif gitu mengintegrasikan pengalaman traumatis itu ke dalam diri mereka yang baru. Pelajaran soal ketahanan dan adaptasi ya ini.
Dan perlu diingat juga nih, meskipun Coconut Grove ini contoh ekstrim karena korbannya banyak banget sekaligus, penulis juga nekenin kalau tragedi individu yang mungkin cuma nimpa satu orang, itu bisa sama ancurnya loh buat korban dan orang sekitarnya. Dampaknya, gangguannya sama nyatanya. Iya sih, benar juga. Skala nggak selalu menentukan tingkat penderitaannya. Nah, setelah lihat contoh yang kuat banget ini, pertanyaan dasarnya kan jadi, apa sih sebenarnya definisi krisis menurut penulis buku ini? Nah, ini pertanyaan penting banget. Penulisnya itu ngulik sampai ke akar katanya dalam bahasa Yunani. Ada kata benda krisis sama kata kerja krino. Artinya apa tuh? Macam-macam sih artinya. Mulai dari memisahkan, memutuskan, narik perbedaan, sampai yang paling pas buat konteks ini. Titik balik. Titik balik ya. Jadi, dalam kerangka buku ini, krisis itu dipahami sebagai momen kebenaran. Semacam titik waktu atau periode singkat gitu, di mana kondisi sebelum dan sesudah titik itu tuh bedanya signifikan banget. Jauh lebih beda dibanding perubahan di titik waktu lain. Tapi diakuin juga kan ya, ada susahnya buat nerapin ini di lapangan. Kayak gimana nentuin batas momen itu persisnya, Betul. terus seberapa beda kondisinya biar dibilang signifikan, dan seberapa jarang sih titik balik itu biar bisa disebut krisis, bukan cuma kejadian biasa atau evolusi pelan-pelan aja. Iya, penulisnya ngakuin kok, ada tantangan praktis buat nentuin batas-batas ini. Definisinya lebih ke konsep sih, bukan rumus pasti. Tapi gagasan inti soal titik balik yang memicu perubahan dalam itu tetap jadi pegangan buat memahami krisis di buku ini. Oke. Nah ini nih yang bawa kita ke jantung argumen prolognya. Gimana caranya belajar krisis pribadi itu bisa bantu kita ngerti krisis nasional? Apa aja titik persamaannya? Penulisnya bilang gini, studi soal krisis pribadi, apalagi yang dari psikoterapi atau konseling, itu udah ngasilin semacam peta jalan lah ya, atau kerangka kerja. Kerangka kerja ya? Isinya apa tuh? Kerangka ini ngenalin ada sekitar 12 faktor gitu, yang secara konsisten kelihatan pengaruhnya ke gimana individu itu ngerespon dan pulih dari krisis. Nah, yang menarik, beberapa faktor ini tuh punya paralel yang cukup jelas kalau kita lihat krisis di level negara. Wah, menarik. Bisa kasih contoh nggak paralel yang langsung kelihatan gitu? Bisa. Misalnya nih, faktor menerima bantuan. Orang yang lagi krisis kan sering banget kebantu sama dukungan teman, keluarga, atau terapis ya. Iya, betul. Nah, itu mirip sama negara yang lagi krisis. Mungkin butuh bantuan ekonomi atau militer dari negara-negara sekutu. Oh, oke. Masuk akal. Ada lagi? Ada lagi, mencontoh model penyelesaian. Individu kan sering belajar ngatasin masalah dengan melihat gimana orang lain yang situasinya mirip bisa lolos. Kayak cari inspirasi gitu ya? Iya, nah, negara juga sering gitu. Mereka minjem atau adaptasi solusi kebijakan dari negara lain yang udah berhasil nanganin masalah mirip. Katakanlah soal reformasi ekonomi atau jaminan sosial gitu. Iya. Satu lagi deh, kepercayaan diri dari pengalaman krisis sebelumnya. Ini berlaku buat dua-duanya. Individu atau negara yang udah pernah berhasil lewatin krisis sebelumnya, biasanya punya modal PD lebih gede buat hadapin tantangan berikutnya. Menarik banget ya ngelihat paralel langsungnya ini, tapi kayaknya ada juga faktor dari krisis pribadi yang nggak sama persis ya di level negara, tapi tetap bisa jadi metafora yang bantu kita mikir gitu. Nah, benar banget, Anda nangkap poinnya. Penulis kasih contoh konsep ego strength atau kekuatan ego dari psikologi. Kekuatan ego ya, negara kan nggak punya ego. Yang nggak punya lah, tapi konsep ini bisa dipakai sebagai metafora buat memahami pentingnya national identity atau identitas nasional yang kuat. Oke. Jadi identitas nasional yang kuat itu fungsinya mirip ego strength buat individu gitu. Bisa dibilang gitu, identitas nasional yang koheren, yang dihayati bareng-bareng, itu bisa jadi sumber ketahanan dan arah buat negara pas lagi kena guncangan. Terus kalau soal batasan atau kendala gimana? Kan kalau individu lagi krisis, mungkin ada batasan nyata ya, kayak harus ngurus anak atau tuntutan kerjaan. Kalau negara gimana tuh? Nah, negara emang nggak punya anak buat diurusin ya. Tapi mereka punya jenis batasan lain yang analog lah. Misalnya, kendala geopolitik. Kayak posisi negara gitu ya? Iya, posisi geografisnya, hubungan sama tetangga yang kuat atau malah musuhan, perjanjian internasional. Terus ada juga batasan sumber daya alam, kapasitas ekonomi, tingkat pendidikan penduduk, macam-macam lah. Oke, jadi itu kayak ruang gerak negara ya? Betul. Kendala-kendala ini mirip batasan pribadi,
Itu ngebentuk pilihan-pilihan yang ada buat negara pas ngerespon krisis. Jadi ya, ini metafora yang berguna buat ngerti kenapa negara ambil jalan A, bukan jalan B. Tapi penting banget nih digarisbawahi, penulisnya kan secara eksplisit bilang ya, buku ini nggak cuma fokus ke persamaan aja. Iya, benar banget. Akan dibahas juga kok perbedaan-perbedaan signifikan antara krisis individu sama nasional. Bedanya di mana aja tuh kira-kira? Ya, skala nasional kan bawa kompleksitas sendiri ya. Ada peran institusi politik, dinamika ekonomi makro, proses ambil keputusan kolektif yang libatin jutaan orang, belum lagi peran pemimpin, ada yang karismatik, ada yang malah mecah belah. Iya juga ya. Itu nggak ada padanannya di krisis pribadi. Nah, itu dia. Jadi ngakuin perbedaan ini sama pentingnya kayak ngelihat paralelnya. Justru bikin kerangka berpikirnya jadi lebih kaya kan? Iya, tentu aja. Justru kalau ngakuin bedanya jadi lebih kredibel ya. Oke deh, kerangka analoginya udah cukup jelas nih. Sekarang kita pindah ke fokus sama pendekatan buku ini secara keseluruhan. Apa sih inti dari buku Upheaval ini dan apa yang bukan jadi fokus utamanya? Inti buku ini tuh ada di pendekatannya yang komparatif. Jadi penulis nggak nyajin studi kasus tunggal yang dalam banget gitu soal satu negara aja. Terus gimana? Sebaliknya, dia sengaja bahas 7 negara beda secara berdampingan, biar pembaca bisa bandingin pengalaman krisis mereka secara langsung. Ada kutipan menarik tuh di prolog, kurang lebih bunyinya, yang cuma belajar satu negara, akhirnya nggak paham negara manapun. Wah, dalam juga ya kutipannya. Terus apa untungnya sih pendekatan komparatif kayak gini? Untungnya, ya dia buka perspektif lebih luas. Kalau kita bandingin, kita bisa nemuin pola atau isu yang mungkin kelewat kalau fokus ke satu kasus aja. Perang saudara, hasilnya bisa beda banget di negara yang beda. Penulis kasih contoh kontras akhir Perang Saudara Amerika yang menangnya cenderung ngampunin sama akhir Perang Saudara di Spanyol atau Finlandia yang lebih brutal. Perbandingan tuh bikin muncul pertanyaan kayak gitu. Pasti ada minusnya juga dong ya. Ya pasti ada. Kompromi utamanya ya dalaman. Buat bahas 7 negara dalam satu buku, penulisnya harus selektif banget dan ringkas. Jadi nggak bisa detil banget ya tiap negara. Nggak bisa. Dia ngakuin kok. Ini artinya ngorbanin banyak detail sejarah yang kaya, nuansa lokalnya gitu. Dia bahkan cerita jujur soal penderitaannya pas harus madetin riset setinggi 5 kaki soal Jerman pas KPD 2, jadi cuma 1 bab. Wah, kebayang sih susahnya. Tapi ada sisi bagusnya juga dari ringkasnya ini. Jadi, bantu pembaca buat fokus ke perbandingan isu inti sama faktor kunci antar negara, tanpa tenggelam di detail yang kebanyakan. Terus kalau mau lebih dalam gimana? Nah, buat Anda yang pengen dalemin kasus negara tertentu, penulis nyediain bibliografi yang lengkap banget. Isinya rujukan ke studi-studi kasus tunggal yang lebih detail. Oke, jadi itu yang jadi fokusnya, komparasi naratif. Sekarang, apa yang secara eksplisit bukan fokus atau klaim dari buku ini? Pertama, buku ini bukan studi kuantitatif. Paling nggak untuk saat ini ya. Maksudnya nggak pakai angka-angka gitu? Iya, nggak pakai analisis statistik yang rumit. Penulisnya sangat menghargai metode kuantitatif kok. Dia kasih contoh gimana analisis statistik, kayak studi deforestasi di puluhan pulau Polinesia, atau dampak Napoleon di Eropa itu bisa ngasilin kesimpulan kuat. Terus kenapa buku ini nggak pakai itu? Dia sempat coba, tapi nyimpulin kalau sampel 7 negara itu kekecilan buat ngasilin temuan statistik yang signifikan secara ilmiah. Makanya, buku ini pilih pendekatan naratif. Tujuannya lebih ke arah ngenalin hipotesis sama variabel penting yang mungkin nanti bisa diuji secara kuantitatif sama peneliti lain pakai data lebih besar. Oke, jadi bukan kuantitatif. Apalagi yang bukan? Kedua, buku ini bukan hasil studi arsip primer yang dalam banget. Jadi kontribusi utamanya bukan nemuin dokumen sejarah baru atau interpretasi ulang sumber primer yang belum pernah diungkap. Terus nilai tambahnya dari mana dong? Nilai tambahnya dari 3 hal. 1, penerapan kerangka kerja baru yang diadaptasi dari studi krisis pribadi ke ranah nasional. 2, pendekatan komparatif yang eksplisit dan sistematis antar 7 negara itu. 3, perspektif unik dari pengalaman hidup penulis sendiri dan pengamatannya selama puluhan tahun ke berbagai negara, plus pertemuannya sama banyak orang dari negara-negara itu. Oke, jadi kerangka, pendekatan komparatif sama batasannya udah lebih jelas tergambar ya. Bisa kasih bocoran singkat nggak soal rencana isi buku ini? Negara mana aja yang dibahas, terus alurnya gimana? Bisa dong. Struktur bukunya dirancang buat bangun argumen pelan-pelan. Terlapin kerangka krisis pribadi ke berbagai tipe krisis nasional. Gimana tuh strukturnya? Jadi bab 1 itu jadi fondasinya. Ngurai lebih detail soal krisis pribadi dan 12 faktornya itu,
yang jadi dasar analisis buku ini. Oke, fondasi dulu ya. Terus? Terus, masuk ke studi kasus pasangan, bab 2 Finlandia, sama bab 3 Jepang era Meiji. Keduanya neliti krisis karena ancaman atau guncangan dari luar. Finlandia diancam invasi Soviet, Jepang didatangin paksa armada Amerika. Fokusnya gimana mereka respon dengan perubahan drastis, tapi tetap selektif buat bertahan. Menarik, pasangan berikutnya. Bab 4 Chili sama bab 5 Indonesia, ini ngupas krisis yang meledak dari dalam, runtuhnya kompromi politik yang ujungnya kudeta militer brutal. Buku ini bakal soroti kontras hasil kudeta di dua negara itu, plus proses sulit bangun identitas nasional, apalagi buat Indonesia yang waktu itu kan negara relatif muda dan termasuk miskin ya. Wah, Indonesia masuk ya, lanjut. Bab 6, Jerman pasca PD2, sama bab 7, Australia pasca PD2. Ini lihat jenis krisis yang transformasinya kayaknya lebih pelan gitu, meskipun pemicunya tetap trauma perang. Kerangka 12 faktor tetap dipakai buat analisis isu perubahan selektif. Fokus khususnya ke upaya rekonsiliasi Jerman sama masa lalu Natsinya, sama pencarian jati diri nasional Australia pasca perang. Jerman dan Australia ya. Terus setelah itu? Nah, selanjutnya lihat ke masa kini dan masa depan. Bab 8 Jepang modern, terus bab 9 dan 10 Amerika Serikat. Di sini kerangka krisis diterapin buat analisis tantangan zaman sekarang yang dihadapi negara maju ini, kayak utang publik Jepang yang gede banget atau polarisasi politik di AS yang tajam itu. Jadi relevan banget sama kondisi sekarang ya? Iya, penulisnya nanya apa memori kolektif soal berhasilnya ngatasin krisis dulu bisa bantu mereka hadapin tantangan sekarang. Pertanyaan bagus tuh. Terakhir, bab 11 dunia. Penulis coba terapin kerangka yang sama ke tantangan skala global. Kayak perubahan iklim, ancaman nuklir, rebutan sumber daya alam, ketimpangan global. Di sini, dia soroti tantangan uniknya. Karena kan di tingkat dunia itu kurang sejarah identitas bareng atau mekanisme aksi kolektif yang efektif. Jadi benang merahnya jelas banget ya. Sepanjang buku ini kita bakal terus diajak balik ke tema utama. Gimana kerangka pikir dari cara individu atasin krisis bisa jadi alat bantu buat memahami momen-momen penting dalam sejarah berbagai negara. Tepat sekali. Itu intisarinya. Baiklah, kita udah kupas tuntas nih isi prolog Upheaval. Gagasannya emang kuat banget ya. Pakai pemahaman kita soal gimana manusia sebagai individu bisa lewatin masa sulit, ngakuin masalah, cari dukungan, jujur sama diri sendiri, terus berani ubah yang perlu diubah, tapi tetap pegang inti diri. Nah, itu dijadiin lensa buat lihat gimana negara hadapi guncangan besar sejarah. Betul, sebuah kerangka berpikir ya, bukan jawaban instan. Iya, buku ini kayak yang udah kita bahas, nggak janjiin jawaban gampang. Tapi nawarin kerangka lewat perbandingan lintas negara dan waktu buat memahami gejolak nasional yang rumit itu. Nah, sebagai penutup diskusi kita soal prolog ini, ada pertanyaan nih buat kita renungin bareng-bareng. Anda juga di rumah. Coba deh lihat tantangan besar yang lagi dihadapi komunitas Anda, negara Anda, atau bahkan dunia sekarang. Tantangan apa aja misalnya? Ya, bisa macam-macam. Perpecahan politik, ketidakadilan ekonomi, ancaman lingkungan, apa ajalah. Pertanyaannya, bisa nggak kerangka krisis yang barusan kita bahas ini nawarin perspektif baru? Maksudnya gimana tuh? Artinya, bisa nggak kita coba identifikasi secara sadar mana sih nilai atau struktur dasar yang perlu kita pertahanin mati-matian? Dan di saat yang sama, aspek mana aja yang justru perlu kita ubah secara radikal dan selektif biar bisa keluar dari masalah? Jadi memilah lagi ya? Iya. Pakai metafora dari buku ini, pagar apa sih yang perlu kita bangun di sekeliling isu-isu spesifik ini, biar kita bisa fokus cari solusi tanpa ngerasa kompleksitasnya yang gede banget. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Dengan pertanyaan reflektif itu, kita akhiri dulu ya pembahasan mendalam kita tentang prolog Legacies of Coconut Grove dari buku Upheaval. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi ini.